Ya, shalom semuanya. Ya, sekali Shalom. lagi saya mau sapa shalom. Shalom. Ya, kurang bersemangat saudara. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita patut mengucap syukur sama Tuhan karena kemurahan Tuhan, perkenanan Tuhan. Kita boleh beribadah di tempat ini dalam keadaan yang sehat, di tempat yang begitu baik, dan tentu saja mari kita menggunakan Bapak Ibu Saudara ibadah ini, ibadah raya hari Minggu ini untuk benar-benar kita mau datang, mau berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Amin, Saudara. Kita mau berikan, kita mau menyembah Tuhan. Tuhan izinkan ada di tempat ini. Saya percaya kerinduan Tuhan juga supaya Dia rindu umat-umatnya untuk lebih lagi terkoneksi, untuk boleh merasakan kebaikan Tuhan di dalam penyembahan kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, selamat datang. Nah, kita pada minggu ini kita ibadah onsite, GKS Sudirman onsite di tempat ini. Nah, tentu saja ibadah ini kami tetap sangat menghimbau untuk kita tetap menjalankan protokol kesehatan, tetap kita menggunakan masker, menjaga jarak, dan setelah ibadah ini kita tetap juga mematuhi protokol kesehatan supaya kita tetap terjaga, kesehatan kita juga bisa jaga dengan sebaik-baiknya. Puji nama Tuhan. Selamat datang Bapak Ibu Saudara, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan pada siang hari ini secara khusus kita juga akan dilayani oleh hambanya yang luar biasa, Reverend Pak Delby. Ya, terima kasih yang sudah ada bersama dengan kita. Dan mari kita mau beribadah, kita nikmati hadirat Tuhan pada siang hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau bersorak bagi Dia. Kita mau katakan haleluya. 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 Sorakan haleluya yang paling keras untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Buat kasih setiamu yang luar biasa dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang siap memuji-Mu, siap menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. I worship His holy name. Worship Him.
kasih Tuhan. Kami siap memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, buat Tuhan yang siap memuji Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Sebab Dia baik. Bawasannya untuk selama-lamanya. Kasih setianya, amin. Haleluya. Sebab Dia baik. Bawasannya untuk selama-lamanya. Kasih setianya. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat kasih setiamu yang luar biasa dalam hidup kami. Haleluya. Mari bersama-sama saya katakan, memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati bersyukur, bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya bersamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Sebab kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin. Dialah Yesus Tuhan kita. Bersama-sama kita sorakan. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan bersyukur, bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya bersamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih-Nya tak pernah berubah, tulus sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, haleluya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Terima kasih Tuhan, sebab kasih setiamu kekal selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebab kemurahan-Mu Tuhan lebih daripada hidup kami. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidup kami. Dan kebaikan-Mu Tuhan lebih dari hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Haleluya.
setiamu lebih dari bibirku memegakanmu dan ku mau pujimu seumur hidupku. Angkat tanganku demi namamu yang kudus. Kaulah pertolonganku dan ku melekat kasih setiamu lebih dari haleluya. Bibirku memegakanmu dan ku mau pujimu seumur hidupku. Angkat tanganku demi namamu yang kudus. Kaulah pertolonganku dan ku melekat padamu. Kaulah pertolongan kami Tuhan, haleluya. Kaulah pertolonganku dan ku melekat padamu, haleluya Yesus. Kaulah pertolonganku dan ku melekat padamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih setiamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam jadi bukti menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci, di tahta suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu insan, kuasa-Mu nyata sempurna, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia, Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus.
Kami percaya Engkau ada di tempat ini, Tuhan. Setiap kami sedang mengalami sentuhan ilahi. Nikmati sentuhan kasih-Nya. Yes, thank you Jesus. Thank you Jesus. Semua kita ada dalam hadirat-Mu. Hadirat Tuhan yang kudus. Yes. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. Mulia nama-Mu, Yesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih. Engkau ada di tengah-tengah kami. Karena Engkau selalu menggenapi janji-Mu, Tuhan. Engkau berkata, di mana ada orang berkumpul dalam nama-Ku, Aku ada di tengah mereka. Kami percaya Engkau ada di tengah kami saat ini. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Roh Kudus. Kami siap menikmati terus. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, 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 amin. Haleluya. Shalom, shalom, shalom. Silakan duduk, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Wow, sungguh satu sukacita, satu kehormatan, satu sesuatu yang mahal ya kalau kita bisa bertemu. Di mana saat ini adalah kebanyakan orang, saudara, sulit untuk bertemu satu dengan yang lain. Tapi kalau kita bisa bertemu, apalagi bertemu untuk memuji Tuhan, amin. Ini adalah sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang besar. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita punya tema tentang penyembahan. Dikasih tema penyembahan. Kita di GKS punya tema tahunan. Ya, segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi kemudian kita punya tema, subtema ya. Subtema tentang minggu ini adalah mengenai penyembahan. Terus kemudian saya lebih spesifik lagi untuk mengungkapkannya dalam ungkapan esensi penyembahan. Sama-sama katakan esensi penyembahan. Lagi, sekali lagi. 2, 3. Esensi penyembahan. Nah, esensi, bicara mengenai esensi itu adalah mengenai inti atau pokok, bisa dijalankan. Arti dari esensi itu sendiri adalah hakikat, ya, sesuatu yang penting, hal yang utama. Nah, ini penting sekali karena penyembahan kita berhubungan dengan Tuhan, menyembah Tuhan itu bukan bicara mengenai aksesoris, bukan bicara mengenai liturgis, tapi bicara mengenai esensi, apa yang ada di dalamnya. Nah, esensi itu adalah sesuatu yang mendasar, yang kalau tidak ada itu, penyembahan nggak jadi. Nah, apakah esensi itu? Kita langsung baca di dalam ayat-ayat ini, Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai 26. Saya akan baca, saudara bisa lihat di sini, ada di screen. Dia katakan bahwa kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan dari gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal.
Kami menyembah apa yang kami kenal sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, ini penekanan Yesus. Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sama-sama baca ayat 24 ini. 2, 3. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kurang kompak. Sekali lagi boleh? 1, 2, 3. Yes, amin. Dan kemudian ayat 26, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ini adalah esensi yang begitu penting sebagai bahan dasar atau inti dari penyembahan. Coba kita lihat satu persatu, silakan. Next slide. Perhatikan saudara, ini adalah hal yang utama yang harus kita ketahui. Yohanes 4 ayat 21, saya merincinya satu persatu, dia katakan, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Artinya begini, bahwa penyembahan itu bukan soal tempat. Ya, bukan soal tempat. Bukan soal tempat di gunung atau di Yerusalem. Ada pertanyaan yang pas di sana, di mana? Ya, kita menyembah di mana? Di gereja? Bukan soal di gereja. Soal di nanti saya ke Yerusalem. Bukan soal tempat. Ya. Kemudian kemana? Arahnya kemana? Kiblatnya kemana? Dulu orang Israel menyembah Tuhan itu ada kiblatnya. Ya, harus ke Yerusalem. Kalau saudara baca kitab Daniel, Daniel berdoa 3 kali sehari, kiblatnya itu ke Yerusalem. Ya. Kemana? Bukan itu lagi sekarang. Kemudian apa? Penyembahan itu bukan apa yang kita bisa bawa. Oh, saya bisa bawa lebih banyak. Saya bisa memainkan musik lebih bagus. Bukan soal itu. Oh, saya sudah sekolah Alkitab, saya sudah diurapi. Bukan soal itu. Bukan apa yang kita bawa. Bukan juga soal kapan. Penyembahan bukan ditentukan, oh setiap jam 6 atau setiap jam 2 siang GKS itu kita bisa menyembah Tuhan. Nah, disitulah saat kita menyembah. Ya, bukan tergantung di situ, bukan diatur oleh kapan, kemana atau apa. Tapi terus kita lihat ayat selanjutnya. Yohanes 4 ayat 22-23, perhatikan. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kamu menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Jadi waktu kita menyembah Tuhan bukan soal tempat, tetapi mengenai siapa. Ya, mengenai siapa. Ketika ini esensinya kita punya, siapa yang diangkat di sini adalah tentunya ada pengenalan, ya, menyembah yang kita kenal, bukan Tuhan yang kita kenal. Kita menyembah Tuhan yang kita kenal, siapa yang kita sembah. Kata siapa di sini ada 2 yang kita mau tanya. Siapa yang menyembah dan siapa yang disembah. Kalau kita menyembah, kita belum ada roh Tuhan di dalam kita, belum lahir baru, kita nggak bisa menyembah Tuhan. Saya katakan ini sekali lagi, kalau kita belum dilahirkan kembali, belum ada roh kudus di dalam kita tidak bisa menyembah Tuhan. Karena Tuhan bilang, kalau siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kalau dia belum ada roh kudus di dalam dia, bagaimana dia bisa menyembah? Jadi esensi utama adalah siapa yang menyembah. Kita ini udah lahir baru belum? Kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat belum? Waktu kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percayalah waktu kita menyembah Tuhan, suara kita itu nyambung, dikenal oleh Bapa. Dikenal oleh yang kita sembah. Amin. Siapa yang menyembah kemudian? Siapa yang disembah itu siapa?
Di dunia ini, saudara, banyak sekali agama. Ada yang menyembah pohon, ada yang binatang, ada yang bangunan ini, ada macam-macam orang menyembah. Tetapi saudara, penyembah di sini Tuhan bilang ada hal-hal yang utama. Esensinya apa dari penyembahan? Terus lanjut, saya cuma waktu 15 menit. Allah itu roh. Ayat 24. Barang siapa menyembah dia, sekali lagi, barang siapa menyembah dia, harus, katakan harus. Sama-sama lagi, harus. Menyembahnya apa? Dalam roh dan kebenaran. Ini esensinya. Rohnya tadi sudah dapat ketika kita lahir baru. Tapi kemudian ada kebenarannya. Kebenarannya itu apa? Kebenarannya adalah satu bahasa nggak kita dengan yang kita sembah. Kadang-kadang kita jadi orang Kristen, kita nggak tahu kita nyanyi lagu apa. Dulu ada salah satu lagu yang saya suka, karena saya belum mengerti. Ya, biar itu ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Pernah dengar lagu itu? Itu lagunya bagus banget. Liriknya, kemudian chordnya itu bagus sekali. Karena saya juga main musik, jadi sangat menikmati itu. Tetapi waktu saya compare dengan firman Tuhan, ternyata ini kurang tepat lagunya. Kata-katanya itu kurang pas. Karena apa? Tuhan adalah Allah yang mau disembah. Seolah-olah isinya Tuhan itu tunggu kita buat puisi yang indah dengan sesuatu yang wah baru kita bisa menyembah. Tidak, apa adanya kita datang di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, Allah menerima sepenuhnya penyembahan kita. Amin. Jadi walaupun suara kita mungkin enak didengar, kita mungkin gak ngerti tone musik, ya ritme musik kita gak bisa ikut, tapi itu tidak membuat penyembahan kita tidak mati. No, penyembahan kita karena kita sudah ada dalam roh dan kebenaran. Jadi lagu-lagu yang kita nyanyikan sebagai WL, sebagai kita harus pilih. Ada lagu lama yang saya suka juga nyanyikan dulu. Saya mau iring Yesus. Wow, enak banget. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Kemudian berikut apa? Meskipun saya susah. Udah susah dia bilang apa? Menderita. Nah, apakah lagu ini seperti yang Tuhan mau? Roh dan kebenaran, kebenarannya masuk enggak? Apakah saudara mau menderita? Enggak mau dong. Ingat doa kita, lagu pujian yang kita naikkan itu adalah ungkapan doa kita. Ya. Kita harus nyanyikan seperti yang Tuhan Yesus sudah lakukan, harus compare dengan firman karena menyembah dalam roh dan kebenaran. Di luar itu esensinya enggak ada. Lawan dari esensi adalah aksesoris, ya. Mungkin saya bisa tempatkan kata aksesoris adalah lawan dari esensi. Esensi adalah sesuatu yang pokok, tapi aksesoris adalah perlengkapan, ya, yang melengkapi hal yang pokok itu. Misalnya contoh, saudara, kalau orang menikah itu kuenya keren banget. Waktu saya masih kecil saya pernah ikut satu pernikahan, kuenya tinggi banget. Sampai mau potong itu pakai samurai. Panjang banget, suami istri itu pengantin itu dipotong dari atas tuh sambil tepuk tangan, kayaknya lama banget. Tapi itu aksesoris. Esensinya mereka rukun enggak? Ya, mereka hidup bahagia atau tidak, memuliakan Tuhan atau tidak, itu esensinya. Jadi tanpa kue yang bagus, tanpa pernikahan, tanpa pesta yang mahal, kalau mereka rukun hidup bahagia, itu esensi dalam pernikahan. Begitupun hubungan kita dengan Tuhan. Terus
Lanjut. Nah, Yesus berkata, akulah dia. Siapa yang kita sembah? Yesus. Amin. Coba main kunci C dulu. Coba kita sama-sama nyanyikan pujian ini, pujian lama banget. Tapi coba mulai dengan pengertian sedikit yang kita bahas tadi. Bahwa kita menyembah dalam roh dan kebenaran, kita menyembah itu Yesus. Ya, kita adalah orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus yang sudah lahir baru. Dan waktu kita menyembah, suara kita itu diterima, dirindukan oleh Bapa. Waktu kita menyembah. Bayangkan orang Kristen waktu menyembah itu sorga bisa diam. Karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Makanya kita punya suara ini beda-beda. Nggak bisa digantikan. Kita nyanyi dengan suara kita dengan pengertian bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, ada Roh Kudus dan kita menyembah Dia. Itu pesannya beda. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Coba kita simak lagu ini. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Dari awal katakan seperti rusa rindu sungai. Seperti rusa rindu sungai, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan. Amin. Hatiku ku rindu menyembah Engkau, kekuatan dan perisai. Engkau kekuatan dan perisai. Kepada Rohku berserah. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan asal hatiku ku rindu menyembah. Katakan kepada Yesus, arahkan Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, 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 Kau segalanya bagiku. Waktu kita nyanyikan dengan pengertian, lagu-lagu yang kita naikkan itu pasti membawa pesan. Seperti Allah berbicara kepada kita. Siapa yang pernah alami waktu dia nyanyi dia nangis? Iya dong. Kalau kita udah lahir baru pasti kita pernah alami. Nyanyi aja tapi kayak ada bahasa yang begitu dalam yang terkandung. Kenapa? Karena dia sedang membahasakan lebih daripada teks lagu yang kita nyanyikan. Itu penting sekali. Nah, siapa yang kita sembah? Itu Yesus. Amin. Kita perlu saudara tahu bahwa roh dan kebenaran itu adalah esensi utama. Kemudian siapa kita yang menyembah itu adalah sesuatu yang utama dalam kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang sudah diperbaharui, sudah dibenarkan di dalam Yesus. Nah, kita lihat saudara, kenapa kita harus menyembah Tuhan. Next slide. Yang berikut, next slide. Lagi langsung. Ya. Perhatikan kata ini, saudara, ini firman Tuhan katakan. 1 Korintus 6 ayat 17, sama baca.
Yuk kita sama-sama. Ini ibadah kita beda ya, bukan seperti biasa. Sama-sama baca, 2, 3. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Mengapa kita harus menyembah? Karena waktu kita menyembah, saudara, kita akan dibawa, kita punya jiwa dan tubuh ini akan menjadi sama seperti Yesus. Karena waktu kita lahir baru, roh kita sudah menjadi seperti Yesus. Waktu kita lahir baru, roh kita sudah dibaharui sama persis seperti roh Yesus Kristus. Ya, tapi yang harus menyesuaikan itu apa? Jiwa dan tubuh kita perlu pertobatan, metanoia, metamorfosis, dari ulat ke pompong jadi kupu-kupu. Ya, itu artinya bertobat. Waktu kita bertobat, kita menyembah Tuhan, itu transformasi terus terjadi. Waktu kita menyembah Tuhan, kita menjadi sama seperti Dia. Dalam kitab Mazmur, coba ayat-ayat terakhir kita lihat Mazmur. Nah, ayat ini berkata bahwa berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas. Lihat, ini penyembahan yang lain ya, bukan penyembahan kita. Ini dibahas oleh Mazmur. Buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada di mulut mereka. Perhatikan ayat 18, seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Artinya kita akan menjadi sama seperti yang kita sembah. Amin. Waktu kita menyembah, saudara, itu kita seperti merajut benang demi benang satu persatu di hidup kita. Dan itu akan membawa kepada kita lebih lagi kapasitas kesadaran rohani untuk berhadapan dengan apapun di dunia ini. Masalah apapun, pergumulan apapun, sakit penyakit apapun, kita bisa menang karena kita sama seperti Yesus hidup, kita pun begitu. Amin. Kita menjadi sama seperti apa, seperti siapa yang kita sembah. Yesus gak pernah kalah, saudara, waktu ada dalam dunia ini. Sakit penyakit, bertemu dengan orang yang nenteng mayat orang mati, ya, pemuda dinain, dia berhenti. Siapa yang bisa berhentikan, saudara? Ini kalau saudara ketemu di jalan, ada ambulans yang membawa jenazah, gak ada yang bisa hentikan. Apalagi yang bawa, yang itu wah ngeri banget. Gak ada yang bisa hentikan dan itu harus sampai tepat pada waktunya di tempat pemakaman. Tidak ada yang bisa. Nah, yang bisa hentikan cuma Tuhan Yesus. Dia hentikan perjalanan pemuda di lain itu dan kemudian ganti. Dia hidup. Gak jadi bawa di kuburan, dia hidup. Bahkan Lazarus mati dibangkitkan. Demikian pun kita. Amin. Demikian pun kita. Itu sebabnya mari renungan yang singkat ini kita renungkan. Kita menyembah bersama Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berdiri bersama-sama. Berdiri bersama-sama kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Betapa dahsyat Engkau. Kau tetap Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah Engkau. Mari saudara, angkat suara, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Semua bergoncang dan tergoyahkan.
segalanya ada. Nikmati hadirat lu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak keselam pikiran, tak keselam pikiran, tak terukur panjang setia. Amin. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Kau Tuhan. Hanya pada Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Great is thy faithfulness. Oh, great is thy faithfulness, Jesus. Thank you, 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 Lord. Thank you, Jesus. Yes, amen. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. Amen. All I have needed, thy hand provided. Great is thy faithfulness.
Segala puji syukur sembah hormat hanya buat Engkau. Sungguh besar kasih setiamu. Thank you, Jesus. Terlalu besar kasih setiamu. Yes. Terima kasih buat mulut, bibir, lidah kami yang dipertemukan siang ini untuk kami bisa bersyukur, untuk kami bisa bernyanyi, untuk kami bisa memuliakan Engkau sebagai satu keluarga. Terima kasih Bapak buat waktu yang sangat luar biasa Engkau tuntun kami untuk kami datang ke tempat ini. Memerlukan keberanian untuk kami bisa hadir. Amin. Bapak, Engkau terlalu besar buat kami. Engkau terlalu mulia buat kami. Engkau terlalu agung buat kami. Amin. Kami halau ketakutan kami halau kekhawatiran kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami terbatas. Tapi biarlah saat ini pujian penyembahan kami buat setiap kami yang hadir maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Biarlah mulut, bibir, lidah yang terus mau menyembah Engkau, meninggikan Engkau, buat kasih setiamu yang gak pernah habis dalam kehidupan kami. Amin. Setiap pagi selalu baru. Yes, Terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat janji-Mu, terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Walaupun kami gak setia, Engkau tetap setia, Engkau akan terus setia. Untuk itu kami mau berubah Tuhan, kami mau berubah siang ini Tuhan. Setelah mengalami pandemi yang begitu panjang, kami mau pulih Tuhan, kami mau sembuh Tuhan, kami mau diubahkan Tuhan. Dengan mulut, bibir, lidah yang memuji, meninggikan Engkau. Untuk kami boleh membawa setiap ucapan syukur kami. Untuk kami menghilangkan segala ketakutan, kekhawatiran kami yang menjadi berhala buat kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah pada siang ini kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau ada di dalam kami. Dan kami punya Tuhan yang kami kenal. Bukan Tuhan yang gak kami kenal. Engkaulah Tuhan yang kami kenal. Anak cucu mantu kami mengenal Engkau. Keluarga besar kami mengenal Engkau. Amin. Jemaat-jemaat kami semua mengenal Engkau. Yes. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang hidup. Yes. Buat setiap keberadaan kami Tuhan. Untuk setiap kelima panca indera kami dikuduskan, disucikan. Untuk kami tidak hanya mendengar, tapi kami melihat, mencium, mengecap, dan merasakan hadirat Tuhan. Dan kami tahu bahwa Engkau ada di dalam kami. Kalau kami belum lihat itu Tuhan, semuanya belum sesuai dengan apa yang kami mau. Gak peduli. Kami tetap mencintai Engkau. Amin. Kami tetap menghargai kesetiaan-Mu. Dan kami tahu bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga. Terimalah pujian, penyembahan, hormat, syukur kami. Kami mau membawa setiap hati kami Tuhan, pikiran kami untuk tertuju hanya kepadamu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau siapkan hati kami. Hati yang mencintai Engkau. Yes, amin. Kami kosongkan pikiran kami buang jauh-jauh kemarahan, kepahitan, kesedihan, kekecewaan. Untuk Roh Kudus bekerja saat ini, besok, lusa, dan seterusnya. Dan biarlahnya kehendak-Mu yang jadi di bumi seperti di sorga. Yes, amin. Kami boleh diubahkan hari ini juga, saat ini juga, dimanapun kami berada saat ini. Kami diubahkan, dipulihkan. Dan kami diberkati lebih lagi. Thank you Jesus. Berkati kami Tuhan. Siap untuk menerima berkat yang daripada. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Engkau. Terpuji-pujilah Engkau. Terpuji-pujilah Engkau. Thank you Jesus. Semua yang hadir di ruangan ini, katakan I love you. Katakan aku mencintai I love Engkau. you Jesus. Kami Aku mengasihi mencintai Engkau. Engkau Yesus. Apapun keadaannya, I love Yes. you. I still love you. Thank you Jesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi Amen. engkau kasih. Amin.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang besar, kasih Allah yang tidak terbatas, sukacita di dalam Kristus Yesus, dan damai sejahtera di dalam penyertaan, di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita semuanya sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau. Mari sama-sama yang sudah diberkati kita katakan amin. Amin.